Assalamualaikum, saya Puput Landari. Ini video PPL pertemuan pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo siapa yang mau pimpin doa? Guru, kita menurut agama dan masing-masing sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Dengan adanya Ya. Terima kasih Bobby. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya. Semoga kalian hari ini bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Ibu akan periksa presensi atau kehadiran kita ya. Kalau dilihat di sini semuanya udah hadir pada pembelajaran kita hari ini. Terlihat semangat kalian, semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Meskipun kita belajar dengan daring, kita harus tetap semangat, tetap bisa mengejar prestasi, cita-cita yang kalian inginkan. Kalian akan meraih cita-cita kalian dengan maksimal, dengan apa yang kalian inginkan. Dan kalian juga harus tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, sehingga kita bisa terhindar dari virus. Ada yang masih ingat nggak tentang pembelajaran kita tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip berkelanjutan? Saya Bu. Ya, interviewnya lagi. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Oke, betul. Akan masuk ke pembelajaran tentang ketahanan pangan. Jadi, pentingnya ketahanan pangan itu bisa kalian lihat dengan pemanfaatan secara maksimal dengan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari dari yang lalu. Ya, untuk materi kita hari ini, kita akan belajar tentang ketahanan pangan. Kompetensi dasar pengetahuan itu ada KD-nya 3.4, menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Indikatornya ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian pangan dan ketahanan pangan. Yang kedua, menganalisis komponen ketahanan pangan. Yang ketiga, mendeteksi pengaruh komponen ketahanan pangan yang ada di lingkungan sekitar. Terus untuk kompetensi dasar keterampilan, itu buat peta persebaran ketahanan pangan nasional, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Indikatornya menyajikan hasil pengamatan komponen ketahanan pangan yang ada pada daerah peserta didik dalam bentuk tulisan. Berikutnya, tujuan pembelajaran mampu menjelaskan tentang pengertian dari pangan, ketahanan pangan, mampu menganalisis permasalahan pangan yang dikaitkan dengan komponen ketahanan pangan yang terjadi di lingkungan sekitar, mampu mendeteksi pengaruh komponen ketahanan pangan yang ada di lingkungan sekitar. Manfaat dari pembelajaran kita hari ini mengetahui pentingnya ketahanan pangan, menyangkut kesejahteraan hidup masyarakat dan negara. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak dan sebuah negara tidak bisa berkembang. Maka pembelajaran ketahanan pangan itu sangat penting. Nah, ada pun langkah-langkah pembelajaran yang akan kalian lakukan atau yang kalian amati. Yang pertama adalah kalian harus mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Yang kedua, nanti akan mengerjakan LKPD dengan pembagian diskusi bagi di black room, kemudian ada presentasi, habis itu mengerjakan evaluasi. Nah, apa pendapat kalian dari gambar ini? Ada nasi. Ya, ada Banyak nasi. makanan, Bu. Banyak makanan. Jadi, kenapa ini makanannya banyak? Itu terlihat dari orangnya. Orangnya itu ada berapa jumlahnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Jumlah makanan yang sebegini banyak itu cukup
itu baik, itu seimbang. Yang tidak seimbang adalah ketika makanannya sedikit tapi jumlah orangnya banyak. Gitu. Gambar berikut ini. Kira-kira kenapa nih gambar ini? Orangnya Kurangan gizi, Bu. Kurang makanan itu. Kurang makanan, ya. Orang Papua, Bu. Sama. Papua, bener. Terus Gizi buruk itu, Bu. Gizi ya, buruk. ketidakpenuhan pangan suatu negara itu bisa berakibat terhambatnya pembangunan bangsa. Nah, jadi negara itu hanya mengurusin pangan saja, mereka tidak membangun fasilitas, tidak memperbaiki negaranya, kayak gitu ya. Jadi semuanya terhambat gara-gara kesediaan pangan. Sebenarnya kalau ketersediaan pangan itu bisa kok dilakukan oleh si individu masing-masing. Tapi kalau sedang tidak bisa atau terlanda bencana harus dibantu oleh pihak provinsi, daerah, atau negara. Polemik yang sulit seperti kayak misalnya dia harus ada perbaikan gizi, ada perbaikan sistem persediaan pangan, perbaikan sistem perawatan pemulihan kesehatan bagi penderita gizi buruk, perbaikan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pangan bagi kehidupan yang harus dipenuhi. Begitu. Jadi ini akan menjadi masalah besar kayak gitu. Kalau misalnya ketahanan pangan di suatu negara itu kurang. Kita harus tahu tentang pengertian pangan itu sendiri. Ada yang mau bacakan? Saya, Bu, pengertian pangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah Ya, terima kasih Siti Robinga. Bagus. Jadi kalau pangan itu sudah diatur oleh Republik Indonesia pada nomor 18 tahun 2012. Jadi kalau pangan itu bisa bersumber dari pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain selama itu bisa dikonsumsi dan bermanfaat bagi tubuh. Ya, pedoman gizi seimbang atau PGS namanya. Nah, ini gizi seimbang ini bagaimana? Nah, di sini sudah diatur porsi-porsinya. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, makanan terus ditambah minum susu ya. Nah, minum susu itu sebenarnya tidak wajib. Yang wajib itu adalah minum air putih yang banyak, berolahraga, terus menjaga kebersihan, ya, terus memantau berat badan. Dia harus ada protein nabatinya, ada hewaninya, ada sayurannya, harus buah. Jadi komposisinya harus seimbang. Itu kan pengertian ketahanan pangan. Pengertian ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Jadi di sini ketahanan pangan itu harus sampai ke perseorangan. Jadi bukan sepenuhnya urusan negara, tapi perseorangan itu juga bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Kalau misalnya seseorang atau masyarakat atau kelompok tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, baru negara berperan aktif untuk menyediakan pangan itu sendiri. Bagaimana caranya menyediakan? Misalnya kekurangan beras, berarti pemerintah menyediakan beras di pasar, kemudian seseorang itu bisa membeli. Pemenuhan pangan bagi negara sampai ke individu itu contohnya, misalnya di sini ada pertanian jagung, bibitnya dari negara, bibit unggul, jadi hasilnya itu nanti banyak, ya. Terus ini apa nih? padi. Bukan padi, jagung. Jadi jagungnya udah dirontok, Bu. Iya, udah dilepas dari apa jungle-nya. Udah dilepas, jadi dia sudah bentuk butiran-butiran. Ini di pabrik ya, di pabrik kemudian mau dikemas atau diolah lebih lanjut. Nih bentuknya ada karung-karungnya ini sudah kering. Oke, berikutnya gambar apa ini? beras jagung. Beras jagung. Ya, beras jagung atau jagung yang sudah diolah menjadi beras yang akan. Oke, ini apa ini? Nasi jagung. Kalau di lingkungan kita ada yang mau berikan contohnya? Yuk, hasil dari pertanian kita. Padi, Bu. Padi, Bu. Jadi petani yang menanam padi kemudian dipanen. Itu yang pertama. Habis itu sebagian dikonsumsi sendiri, sebagian dijual pada pabrik. oke, terus
Di pabrik terkumpul dari hasil petani, kemudian dijual ke kota Palembang untuk dapat dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di kota. Jadi ketersediaan itu bisa disiapkan oleh seseorang itu atau bisa dari negara. Kalau misalnya tidak cukup, dia bisa mengimpor ya. Negara kita itu bisa mengimpor. Contohnya adalah mengimpor beras. Ya, jadi distribusi pangan itu ada caranya, ada distribusinya, bagaimana dia sampai ke tempat kita. Jadi dari kebun, hasil perkebunan, nanti dia sampai ke kota. Nah, bentuk akses pangannya itu seperti ini konsepnya. Jadi ada akses ekonomi, ada akses fisik dan sosial. Ya, pemanfaatan pangan ini adalah untuk kebutuhan hidup sehat, meliputi kebutuhan energi dan gizi, air, kesehatan dan lingkungan. Nah, manfaatnya ini manfaat bahan makanan biar hidupnya sehat, menjadi semangat, kuat atau sehat. Oke, untuk kelompok diskusi. Baik, untuk sekarang kita bagi kelompoknya. Silakan masuk ke ruangnya masing-masing. Terus medannya juga jelek. Nah, apa? Jauh, jadi harganya mahal. Ya, karena kan biaya angkutnya juga mahal. Butuh Iya, pesawat gitu buat ke daerah-daerah terpencil. banyak pengeluarannya ya. Nah, menurut kalian permasalahan ini termasuk ke komponen ketahanan pangan yang mana? Kalau menurut aku sih, komponen ketahanan pangan pada bagian distribusi pangan dan akses pangan. Kalau menurut aku. Kalau kamu sama? Iya, itu tuh dari jarak tempuh sama medan yang dilaluinya yang membuat harganya mahal. Baiklah, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 atau kelompok B akan menyampaikan presentasi dari hasil diskusi kami. Presentasi tersebut akan disampaikan oleh Siti Robingah. Kepada Siti Robingah, dipersilakan. Jadi, kelompok kami itu mendapatkan apa permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi itu pada artikel terdapat suatu daerah yang harga bahan makan pokok tinggi pada daerah lain. Yang kedua itu permasalahan masuk pada komponen ketahanan pangan yang mana. Permasalahan yang terjadi pada artikel masuk pada komponen ketahanan pangan pada bagian distribusi pangan dan akses pangan. Penyebab dan solusi akan dibacakan oleh Imelda Widya. Baik. Melanjutkan dari Siti Robingah, yaitu penyebab permasalahan ini menurut kelompok kami, penyebab dari masalah yang terjadi suatu daerah merupakan masalah distribusi pangan ke daerah yang terpencil, yang membutuhkan banyaknya waktu dan uang untuk sampai pada daerah tersebut, sehingga menjadikan harga suatu barang menjadi lebih tinggi. Kemudian, solusi permasalahan ini, menurut kami, solusi permasalahan ini sebaiknya pemerintah memberikan solusi menyalurkan distribusi yang baik agar dapat menjangkau daerah yang terpencil. Dengan kondisi Indonesia yang kepulauan harus menjadikan fasilitas yang memadai, perbaikan tol laut, dan layanan yang dapat memudahkan pengiriman. Jadi kesimpulan dari distribusi pangan ini, semakin jauh dan atau semakin jelek jalan yang dilalui medannya, maka semakin mahal harga barang yang akan dikirim di daerah tersebut. Oke, Ya. terima kasih untuk kelompok Itulah 2. presentasi dari kelompok kami, Bu. Ya, silakan ditutup dulu, Tama. Itulah presentasi dari kelompok 2 tentang distribusi pangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih sudah mempresentasikan kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu tentang mengetahui ketahanan pangan itu sangat penting bagi kehidupan untuk keterpenuhan pangan didukung oleh komponen ketahanan pangan. Evaluasi kalian sudah gabung ke Google Classroom-nya kan? Ya, Bu. Ya.
Oke, nanti Ibu cek untuk evaluasinya, nanti Ibu sampaikan di Google Classroom untuk hasilnya. Ya, itu kita nanti akan bahas tentang faktor dan hambatan pemenuhan pangan. Terdapat di buku paketnya, itu halaman 89 sampai 91. Kita pembelajaran yang akan datang bisa lebih baik dari pembelajaran kita hari ini. Dan kalian juga semangat, sudah terlihat antusiasnya. Kalian walaupun daring tetap rajin membaca, tetap harus tetap berusaha aktif dalam pembelajaran, tidak malas-malas. Ya, terima kasih. Ibu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.